Halo Sobat Bima, bertemu lagi dengan saya Kak Rojali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu subtes UTBK SNBT, yaitu penalaran umum. Tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Pemanasan global memberikan dampak besar terhadap seluruh permukaan bumi. Hampir seluruh permukaan bumi terkena dampak yang negatif. Bagian permukaan bumi yang terkena dampak negatif paling besar adalah permukaan daratan, lautan, dan atmosfer. Namun, sebagian permukaan daratan yaitu area hutan mendapatkan manfaat dari pemanasan global. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Opsi A, banyak area permukaan daratan yang tidak terkena dampak negatif pemanasan global. Opsi A kurang tepat karena menyatakan banyak yang tidak terkena dampak pemanasan global. Padahal di teks justru disebut sebaliknya. Pemanasan global memberikan dampak besar terhadap seluruh permukaan bumi. Lalu opsi B, sebagian area yang terkena dampak pemanasan global adalah area hutan. Opsi B sudah tepat karena memang sebagian dari daerah yang terdampak adalah area hutan. Di sini disebutkan sebagian permukaan daratan yaitu area hutan mendapatkan manfaat dari pemanasan global. Manfaat ini adalah nama lain dari dampak positif. Lalu opsi C, area lautan dan atmosfer mengalami dampak negatif lebih besar. Kalau lebih besar ini kurang tepat karena tidak ada pernyataan mana yang lebih besar atau lebih kecil. Lalu opsi D, hanya area hutan yang tidak terkena dampak negatif dari pemanasan global. Kalau disebutkan hanya, itu kurang tepat karena tidak ada kata hanya area hutan. Lalu opsi E, area lautan dan atmosfer tidak terkena dampak negatif, ini salah. Karena jelas-jelas area lautan dan atmosfer itu juga terkena dampak negatif. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah opsi B. Soal nomor 2. Berbagai kegiatan memanjakan tubuh dapat dilakukan setelah selesai beraktivitas sepanjang hari. Salah satu kegiatan untuk memanjakan tubuh adalah berendam dalam air hangat. Kegiatan tersebut berguna untuk memperlancar peredaran darah sehingga membuat tubuh menjadi rileks. Berendam dalam air hangat setelah beraktivitas sepanjang hari sering dilakukan oleh orang dengan aktivitas yang padat. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Opsi A, sebagian orang berendam dalam air hangat setelah melakukan aktivitas yang padat sepanjang hari. Opsi A ini sesuai dengan teks karena di kalimat terakhir disebutkan berendam dalam air hangat setelah beraktivitas sepanjang hari sering dilakukan oleh orang dengan aktivitas yang padat. Lalu opsi B, hampir semua orang dengan aktivitas yang padat menyukai kegiatan memanjakan tubuh. Kalau dikatakan hampir semua orang, ini kurang tepat. Karena tidak ada kalimat yang menyatakan hampir semua orang. C, kegiatan memanjakan tubuh hanya dilakukan oleh orang dengan aktivitas yang padat. Opsi C kurang tepat karena menyatakan hanya dilakukan oleh orang dengan aktivitas yang padat. Opsi D, padatnya aktivitas menjadi faktor penyebab peredaran darah menjadi tidak lancar. Hubungan sebab akibat pada teks tidak menyatakan hal demikian. Jadi opsi D ini kurang tepat. E, orang yang tubuhnya rileks sering berendam dalam air hangat. Opsi E ini salah karena hubungan sebab akibatnya terbalik. Seharusnya orang yang berendam air hangat tubuhnya akan rileks. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi A.
Soal nomor 3. Sebuah penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa kucing yang berinteraksi dengan manusia sebelum berusia 8 minggu memiliki perilaku yang manja terhadap manusia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa banyaknya interaksi kucing dengan manusia meningkatkan perilaku manja kucing pada manusia. Manakah kesimpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? A. Perilaku manja kucing pada manusia membuat manusia lebih sering berinteraksi dengan kucing pada usia dini. Ini kurang tepat, karena seharusnya hubungan sebab akibatnya adalah kucing yang akan menjadi manja ketika kucing berinteraksi dengan manusia pada usia dini. B. Banyaknya interaksi kucing pada usia dini dengan manusia membuat kucing berperilaku manja pada manusia. Opsi B sudah sesuai dengan teks. C. Manusia yang berinteraksi dengan kucing menyukai kucing yang berperilaku manja. Opsi C kurang tepat karena tidak ada kata-kata menyukai kucing yang berperilaku manja. Opsi D. Banyak kucing berperilaku manja pada manusia sebelum berusia 8 minggu. Opsi D kurang tepat karena harusnya ada syarat kucingnya berinteraksi dengan manusia. Opsi E, kucing yang tidak berperilaku manja tidak akan berinteraksi dengan manusia. Opsi E kurang tepat karena tidak diketahui berdasarkan teks. Sehingga jawaban yang tepat berdasarkan teks adalah opsi B. Soal nomor 4. Pelaksanaan ujian saat pembelajaran daring menghadapi beberapa tantangan. Komite guru menyatakan bahwa kecurangan akademik sulit dihindari karena keterbatasan pengawasan saat ujian dilakukan secara daring. Manakah pernyataan berikut yang akan memperlemah argumen komite guru tersebut? A. Siswa seringkali mengerjakan ujian dengan mencari jawaban di internet. Opsi A, ini memperkuat teks karena memang dikatakan bahwa pelaksanaan ujian daring ini memiliki banyak tantangan dan salah satunya adalah kecurangan. Jadi jawaban A tidak memperlemah. B. Sebelum pembelajaran daring diberlakukan, beberapa siswa sudah terbiasa melakukan kecurangan selama ujian. Jawaban B ini memperkuat pernyataan yang ada di soal. C. Sebagian siswa melakukan ujian secara jujur karena guru menggunakan aplikasi pengawasan ujian secara daring. Opsi C ini adalah opsi yang memperlemah teks karena di teks dikatakan siswa melakukan kecurangan, sementara C menyatakan siswa melakukan ujian secara jujur. Selain itu, opsi C juga menyatakan bahwa guru menggunakan aplikasi pengawasan. Padahal di teks dikatakan bahwa gurunya mengalami keterbatasan pengawasan. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal nomor 5. Penjual A menyatakan konsumen memiliki prinsip membeli barang yang harganya sesuai dengan kualitas. Penjual B menyatakan konsumen lebih mementingkan kualitas daripada harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang yang dijual dengan harga murah selalu lebih banyak dibeli orang. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai hasil penelitian tersebut? Kalau kita perhatikan, kedua penjual ini memiliki perbedaan pendapat. Penjual A menyatakan konsumen memiliki prinsip membeli barang yang harganya sesuai dengan kualitas. Harga sesuai dengan kualitas. Berarti kalau harganya murah, kualitasnya juga murah atau rendah. Kalau harganya tinggi, berarti kualitasnya tinggi. Lalu penjual B menyatakan konsumen lebih mementingkan kualitas daripada harga. Kalau B berarti kualitas lebih diutamakan daripada harga.
Sementara hasil penelitian menunjukkan bahwa barang yang dijual dengan harga murah selalu lebih banyak dibeli orang. Artinya, penelitian ini lebih mementingkan harga dibandingkan kualitas. Harga itu yang menjadi prioritas daripada kualitas. Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian yang memperlemah pernyataan penjual B. Karena penjual B lebih mementingkan kualitas daripada harga. Dengan demikian, jawaban yang tepat adalah opsi D, memperlemah penjual B. Soal nomor 6. Pada tahun lalu, bencana longsor yang terjadi di Kabupaten X menyebabkan kerusakan pada bangunan warga. Pada tahun ini, bencana longsor terjadi di Kabupaten X, tetapi tidak ada bangunan yang mengalami kerusakan. Secara logika, berarti bencana longsornya tidak mengenai rumah-rumah warga, karena tidak ada bangunan yang mengalami kerusakan. Mari kita lihat manakah pernyataan berikut yang paling mungkin menjelaskan perbedaan kondisi tersebut. A. Rata-rata curah hujan di Kabupaten X pada tahun ini lebih rendah daripada tahun lalu. Opsi A kurang menjamin pernyataan kedua pada teks tersebut. Karena pernyataan kedua menyatakan bahwa bencana longsornya terjadi pada tahun ini. Jadi, tidak menjamin bahwa curah hujan yang rendah itu sesuai dengan pernyataan pada teks. Lalu B, pada tahun ini pemerintah lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai bahaya longsor. Opsi B juga kurang tepat karena sosialisasi pemerintah itu tidak menjamin bangunannya tidak rusak. Lalu opsi C, beberapa bangunan warga di Kabupaten X mengalami jaminan asuransi untuk kerusakan akibat bencana alam. Opsi C juga kurang relevan dengan pernyataan yang ada di teks. Opsi D, setelah kejadian longsor tahun lalu, warga melakukan perbaikan pada bangunan yang rusak. Opsi D juga tidak relevan karena teks ini sekali lagi menyatakan bahwa longsor terjadi pada tahun lalu dan juga terjadi pada tahun ini. Perbedaannya adalah tahun ini tidak ada bangunan yang mengalami kerusakan. Sehingga yang tersisa adalah opsi E. Bencana longsor pada tahun ini tidak terjadi pada permukiman penduduk. Itulah yang paling mungkin menjelaskan mengapa tidak ada bangunan yang mengalami kerusakan. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi E. Soal nomor 7. Lobster merupakan hewan krustasean yang sulit dibudidayakan. Makin sulit suatu hewan dibudidayakan, makin mahal harganya. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi akibat dari sulitnya budidaya lobster? Kalimat kedua dalam teks tersebut menyatakan bahwa makin sulit suatu hewan dibudidayakan, makin mahal harganya. Artinya, lobster harganya mahal. Atau harga lobster itu mahal. Kita lihat yang A. Lobster biasanya dikonsumsi orang yang berpenghasilan tinggi. Opsi A ini sangat mungkin sesuai dengan pertanyaan di soal ini. Mana yang paling mungkin? Lobster biasanya dikonsumsi oleh orang berpenghasilan tinggi karena lobster harganya mahal. Lalu opsi B, lobster disajikan untuk acara-acara istimewa. Opsi B kurang tepat. Karena apa? Karena meskipun acaranya istimewa, contohnya ulang tahun, tetapi kalau tidak memiliki uang atau penghasilannya tidak tinggi, itu tidak bisa membeli lobster yang harganya mahal. Opsi C, budidaya lobster membutuhkan keterampilan khusus. Opsi C itu adalah sebab, bukan akibat.
Atau opsi C juga tidak menjadi akibat bahwa lobster harganya mahal. Bukan keterampilan khusus ya yang dibahas. Lalu opsi D, lobster hanya dibudidayakan di wilayah tertentu, ini juga kurang tepat. Lalu opsi E, budidaya lobster kurang diminati masyarakat, ini juga kurang tepat. Satu-satunya opsi yang berkaitan dengan harga lobster adalah opsi A. Soal nomor 8. Keuntungan perajin rotan di daerah X mengalami peningkatan pada tahun ini. Ketua Asosiasi Perajin Rotan menyatakan bahwa peningkatan keuntungan ini terjadi karena ketertarikan masyarakat mancanegara terhadap kerajinan rotan meningkat. Berarti banyak masyarakat dari luar negeri yang membeli rotan. Manakah pernyataan berikut yang memperkuat argumen Ketua Asosiasi Perajin Rotan tersebut? A. Volume ekspor barang kerajinan rotan dari daerah X pada tahun ini lebih besar daripada tahun sebelumnya. Opsi A sangat logis karena ekspor berkaitan dengan pernyataan terakhir, yaitu masyarakat mancanegara yang tertarik terhadap rotan. Lalu dikatakan di opsi A bahwa pada tahun ini ekspornya lebih besar. Inilah yang menyebabkan keuntungan perajin rotan di daerah X mengalami peningkatan pada tahun ini. Bagaimana dengan opsi B? Hasil kerajinan rotan daerah X lebih berkualitas daripada daerah lainnya. Opsi B kurang tepat karena teks tidak menyebutkan atau tidak membahas tentang daerah lain. Opsi C, produksi kerajinan rotan di daerah X pada tahun ini lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Opsi C kurang menjamin dibandingkan opsi A. Karena apabila produksinya lebih banyak, bukan berarti keuntungannya meningkat. Tetapi yang A, yang menyatakan ekspornya mengalami peningkatan pada tahun ini, itu akan menjamin bahwa keuntungannya meningkat. Lalu D, tahun ini pemerintah daerah X meningkatkan promosi kerajinan rotan ke mancanegara. Kegiatan promosi itu tidak serta-merta langsung meningkatkan penghasilan atau penjualan rotan. Lalu opsi E, beberapa perajin rotan di daerah X lebih proaktif dalam menawarkan produknya ke mancanegara. Opsi E ini sama dengan opsi D kalimatnya. Maknanya adalah bagian promosi yang kurang kuat dibandingkan dengan opsi A. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi A. Gimana Sobat Bima? Sudah mulai paham kan dengan pembahasan soal-soal penalaran umum? Kalau kalian ada pertanyaan, langsung saja ya ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni lainnya. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa.